Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada imam muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan sahabatnya. Doa dan harapan saya semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkannya rezeki, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Sahabat beriman, kita berkumpul di sini untuk merenungkan dan memperbaiki hubungan antara mertua dan menantu, yang merupakan salah satu aspek penting dalam keharmonisan keluarga. Kita diingatkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan keharmonisan di dalamnya adalah kunci untuk kebahagiaan yang lebih luas. Dalam setiap interaksi antara mertua dan menantu, hendaknya kita selalu mengedepankan sikap saling menghormati, memahami, dan mendukung. Kita harus mengakui bahwa setiap individu memiliki keistimewaan dan tantangan masing-masing, dan sebagai mertua, kita memiliki peran penting untuk memberikan dukungan moral dan spiritual. Kita harus menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Kita juga harus berusaha untuk menjadi sumber kedamaian dan ketenangan, bukan sumber tekanan atau konflik. Saudaraku, ada 3 dosa besar mertua kepada menantunya. Mari kita simak, yaitu: yang pertama, menjaga batas dan privasi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 27. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kita untuk menjaga batas dan privasi setiap individu, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dan penuh rasa saling menghormati. Dalam konteks mertua dan menantu, sangat penting bagi mertua untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga menantu, kecuali jika diminta bantuan atau nasihat. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain adalah tindakan yang menghormati privasi dan batas-batas personal. Kemungkinan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat atau mengganggu privasi penghuni rumah. Dalam konteks keluarga, ini berarti mertua harus menghormati ruang pribadi menantu dan keluarganya, dan tidak memasuki ruang tersebut tanpa izin yang jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya aku mengetahui kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu." Bukankah diberlakukannya meminta izin itu untuk menjaga pandangan? Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi dan batas-batas dalam Islam. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih menghormati antara mertua dan menantu, yang pada gilirannya akan membawa keberkahan dan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya yang kedua, menghormati keunikan menantu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap insan dengan keunikan masing-masing, yang mencerminkan kebesaran dan kearifannya. Sebagai mertua, kita harus menghormati dan menerima menantu apa adanya, menghargai perbedaan sebagai bagian dari rahmat Allah, bukan sebagai alasan untuk diskriminasi atau ketidakadilan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Keunikan ini bukanlah dasar untuk merasa superior atau inferior, karena kemuliaan sejati di sisi Allah adalah ketakwaan. Dalam konteks keluarga, mertua harus menghormati keunikan menantu, termasuk latar belakang budaya, pendidikan, dan kepribadian mereka. Mertua harus mendukung menantu dalam menjalani kehidupan mereka sendiri, bukan memaksakan standar atau harapan yang tidak realistis. Islam juga mengajarkan kita untuk menghormati martabat setiap individu dan menghindari penghinaan atau penindasan. Setiap orang, termasuk menantu, memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul atau status sosial. Dengan menghormati keunikan menantu, kita tidak hanya mematuhi ajaran Islam, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan pengertian. Dan yang terakhir, mendoakan kebaikan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati. Dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Hadirin yang berbahagia, sebagai mertua, kita diingatkan untuk selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesan bagi anak dan menantu kita. Hal ini tidak hanya mencerminkan kasih sayang, tetapi juga merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Perkataan yang baik dan pemberian maaf memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah daripada memberikan sedekah yang kemudian diikuti dengan perbuatan atau perkataan yang menyakiti perasaan penerima. Bahwa dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dengan menantu, kita harus mengedepankan
menunjukkan sikap yang baik dan memaafkan, bukan menyakiti dengan kata-kata atau tindakan. Islam juga mengajarkan pentingnya mendoakan sesama, termasuk anggota keluarga. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa ketika seorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, malaikat akan berkata, dan untuk kamu juga seperti itu, bahwa mendoakan kebaikan bagi orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang didoakan, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Mendoakan kebaikan bagi anak dan menantu tidak hanya merupakan wujud kasih sayang, tetapi juga amalan yang mendatangkan keberkahan bagi diri sendiri. Mari kita sebagai mertua senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak dan menantu kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang beriman, marilah kita sebagai mertua mengambil peran sebagai penasehat yang bijaksana, pelindung yang penyayang, dan pendukung yang setia dalam membina rumah tangga anak dan menantu kita. Kita harus berusaha untuk menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka, membimbing dengan nasihat yang membangun, bukan menghakimi. Sebagai pelindung, kita harus memberikan rasa aman dan dukungan emosional, mengingatkan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi bersama akan memperkuat ikatan keluarga. Dan sebagai pendukung yang setia, kita harus selalu ada untuk anak dan menantu kita, baik dalam suka maupun duka, memberikan dorongan dan motivasi untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan dari jiwa itu pula Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memperlakukan setiap anggota keluarga dengan adil dan penuh kasih sayang, sebagaimana kita semua berasal dari sumber yang sama. Kita juga diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana sabda beliau, "Tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya." Hadits riwayat Muslim. Mari kita sebagai mertua mempraktikkan kelembutan dan kasih sayang dalam setiap interaksi dengan anak dan menantu kita, sehingga kita dapat menjadi contoh yang baik dan membantu mereka membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi. Dengan memahami dan mengamalkan 3 prinsip ini, insya Allah kita akan membantu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar panduan, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Ketika kita menghormati keunikan setiap individu, menjaga batas dan privasi, serta mendoakan kebaikan satu sama lain, kita menanamkan benih-benih cinta, pengertian, dan toleransi yang akan tumbuh dan berkembang menjadi kebahagiaan yang abadi. Sahabat Muslim, sahabat beriman yang terkasih, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi mertua yang baik, yang mendukung, dan mendoakan anak serta menantu kami. Bimbinglah kami untuk selalu bersikap adil dan bijaksana. Tunjukkanlah kami jalan untuk memahami dan menghargai perbedaan, untuk berkomunikasi dengan penuh empati dan tanpa prasangka. Berilah kami hikmah untuk memberikan nasihat yang konstruktif dan bukan kritik yang merusak. Ajarkanlah kami untuk memberikan contoh yang baik melalui tindakan dan perkataan kami sendiri. Kami memohon agar Engkau membuka hati kami untuk menerima menantu kami sebagai bagian dari keluarga dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Bantu kami untuk tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga untuk merayakan keberhasilan dan kebahagiaan mereka. Semoga kami dapat menjadi sumber ketenangan, bukan sumber tekanan, menjadi penyejuk hati, bukan penyebab konflik. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kesabaran dan kelembutan hati dalam setiap ujian dan tantangan. Semoga kami dapat menjadi mertua yang selalu ada saat dibutuhkan, yang dapat diandalkan dan dipercaya. Semoga kami dapat memupuk hubungan yang didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati, yang akan membawa kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga kami. Semoga tausiah ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Kita berharap bahwa melalui tausiah ini, kita dapat membawa perubahan positif dalam hubungan kita dengan keluarga, khususnya antara mertua dan menantu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.